tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai negara sekularisme, tetapi juga bukan negara agama. Hal ini tercermin dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui keberadaan Tuhan tetapi tetap menghormati pluralisme agama. Dari sudut pandang filsafat, pendekatan Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk pluralisme religius, di mana negara berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan peran agama dalam kehidupan publik. Filsafat pluralisme ini menekankan pentingnya dialog antara agama dan penghormatan terhadap keberdayaan keyakinan yang berbeda dengan sekularisme murni yang memisahkan agama sepenuhnya dari ranah publik. Namun, dalam praktiknya ada perdebatan filosofis yang mengenai sejauh mana nilai-nilai agama memengaruhi kebijakan publik. Beberapa filsuf seperti John Rawls mungkin melihat pendekatan ini sebagai bentuk overlapping konsensus di mana berbagai pandangan agama dan moral dapat hidup berdampingan dalam kerangka nilai-nilai bersama. Di sisi lain, kritik terhadap pendekatan ini sering muncul dari perspektif sekularisme murni yang menganggap bahwa campur tangan agama dalam politik dapat mengancam netralitas negara. Melalui pendekatan ini, Indonesia berusaha untuk menciptakan sintesis antara tradisi dan modernitas, antara kebinekaan lokal dan nilai-nilai universal. Tantangannya tentu terletak pada bagaimana negara dapat memastikan bahwa prinsip inklusivitas ini benar-benar tercermin dalam kebijakan publik yang adil dan merata untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Jika dilihat secara mendalam, posisi Indonesia dalam kaitannya dengan sekularisme dan filsafat pluralisme memang menawarkan sebuah perspektif yang unik. Indonesia bukanlah negara yang sekularisme, dalam arti memisahkan agama sepenuhnya dari kehidupan publik, seperti yang terjadi di Prancis dengan prinsip laicite, di mana agama dan negara secara jelas dipisahkan. Namun di Indonesia juga bukan negara berbasis agama, seperti Iran atau Vatikan, di mana hukum-hukum negara didasarkan pada aturan agama tertentu. Indonesia lebih memiliki jalan tengah yang mewakili prinsip-prinsip inklusivitas religius dalam konteks beragamnya keyakinan masyarakat. Namun, dari sudut pandang filsafat politik dan agama, Indonesia lebih sesuai dipahami sebagai negara yang menerapkan prinsip akomodasi agama, yang berarti bahwa negara memberikan ruang bagi peran agama dalam kehidupan publik tanpa mendominasi atau menghapus hak-hak individu yang memiliki keyakinan berbeda. Seperti filosof Jürgen Habermas mungkin menyebut ini sebagai bentuk ruang publik pasca sekularisme, di mana agama tetap relevan dalam debat publik tetapi harus disampaikan dengan cara yang dapat diterima secara universal oleh berbagai kelompok masyarakat. Kemudian, pendekatan ini juga selaras dengan gagasan keadilan distributif, di mana negara berusaha mendistribusikan keadilan sosial, ekonomi, dan politik dengan cara yang inklusif terhadap berbagai kelompok agama. Misalnya, pengakuan terhadap hari-hari besar agama dari berbagai kepercayaan menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia berusaha mempraktikkan keadilan simbolik dan praktis. Namun, kritik terhadap pendekatan ini tetap ada. Beberapa pihak menganggap bahwa inklusivitas agama di Indonesia masih bersifat formal dan belum merata pada tingkat praktis. Dalam beberapa kasus, minoritas agama mungkin menghadapi diskriminasi atau marginalisasi meskipun negara secara resmi menjamin kebebasan beragama. Dari perspektif sekularisme murni, keterlibatan agama dalam kehidupan publik seperti dalam kasus regulasi moral berbasis agama di daerah tertentu kadang-kadang dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip netralitas. Pendekatan tersebut menuntut refleksi mendalam. Apakah model ini sudah cukup adil dalam menghadapi keragaman masyarakat Indonesia, ataukah ada langkah-langkah tambahan yang tersebut diambil untuk mengatasi ketegangan antara inklusivitas formal dan realitas praktis? Serta pendekatan Indonesia ini mencerminkan upaya untuk menjembati antara tradisi dan modernitas serta antara nilai-nilai lokal dan juga universal.